Hai, welcome back to my YouTube channel. Selamat datang kembali di Waktuku Bercerita. Satu lagi hal buruk yang terjadi di negeri kita tercinta, yaitu anak umur 5 tahun diperkosa oleh ayah kandungnya sendiri. Can you imagine? Ini anak umur 5 tahun loh. Dia ngerti aja kagak. Dia ngerti aja belum. Boro-boro akil balik deh, jauh. Akil balik itu kalau cewek ditandai dengan menstruasi ya. Menstruasi itu kurang lebih umur kelas 6 tuh 7. Kita masuk ke umur 7 tahun, 8, 9, 10, 11. Minimal umur 11 tahun lah. Itu pun paling cepat ya, kelas 4 SD. Itu pun paling cepat. Umur 11 tahun kita biasanya baru akil balik kalau standar waktu yang cepat. Nah ini umur 5 tahun. Itu anak tuh baru belajar loh. Baru belajar caranya ngomong yang bener. Baru belajar bersosialisasi. Itu TK kan? Lagi seneng-senengnya main. Kok ada sih pikiran orang tua? Dan ini orang tua loh, orang tuanya sendiri, kandung, ayah yang seharusnya sebagai tempat perlindungan paling aman untuk anaknya, terutama untuk anak perempuan. Kan biasanya ya, kalau yang normalnya anak ayah itu adalah cinta pertamanya anak perempuan biasanya ya. Dan kok bisa ada pikiran ya? nggak tahu gue pikir, yang selama ini gue pikir ya, ketika lo punya hubungan darah itu tuh nafsu, gue pikir ya itu udah nggak ada. Ternyata ada ya. Ini kandung loh, kok bisa ya? Nggak habis pikir gue, nggak bisa berkata-kata. Ini bukan setan sih, ini iblis anjir. Nah, poinnya adalah kita tahu dunia makin kesini tuh makin menyeramkan, dunia makin kesini tuh makin banyak orang gilanya. Jadi kayak terutama untuk perempuan ya, ketika lo menikah, tolong benerin dulu mindset lo adalah ketika lo menikah dan tujuan lo ingin memiliki keluarga, pastiin orang yang lo nikahin itu adalah orang yang memang mentalnya itu sehat. Karena kalau kejadian kayak gini, ini bahaya loh. Iya, kalau lo yang mungkin gue nggak bilang ini lebih baik ya, mungkin kalau misalkan lo di KDRT atau lo disakitin, mungkin itu, sekali lagi gue nggak bilang ini lebih baik, tapi lebih mending karena lo tahu itu keputusan lo, dan ketika lo mendapatkan sebab itu karena keputusan yang lo ambil. Jadi lo yang mengambil keputusan, lo juga yang menerima resikonya. Nah itu dari sisi ibu ya. Tapi kalau dari sisi anak, dia nggak tahu apa-apa, dia nggak pernah memilih dia dilahirkan dari keluarga seperti apa, terus tiba-tiba dia dapat akibatnya, akibat lu, akibat orang tua lu, akibat nyokap lu yang salah pilih, tapi anaknya yang kena. Anak ini tuh kan minta dilahirkan, lu yang memilih untuk melahirkan dia, lu yang memilih dia untuk ada di dunia ini. Jadi sebelum lo menikah, pastiin nih orang yang lo nikahin, ini cewek ya, khususnya karena gue belum mau membahas terlalu lebih jauh untuk dari sisi cowok. Cuma kalau dari sisi cewek,
tolong pastiin kalau orang yang lo nikahin suatu saat nanti adalah orang yang memang benar tepat, orang yang mentalnya itu beneran sehat, minimal orang waras lah. Anak sendiri diperkosa apalagi umur 5 tahun itu sih gak waras loh, menurut gue ya, itu sih gak waras. Dan aduh, ini anak gimana nanti? Lo bayangin gak sih traumanya si anak ini nanti ketika dia gede, ketika dia finally tahu apa yang terjadi. Ternyata gue di umur segini gue udah pernah diperkosa, dari memperkosa orang tua gue sendiri yang harusnya menjadi tempat gue berlindung, tapi ternyata dia yang merusak gue. Terus buat yang belum menikah, nggak usah lah kalian buru. Kalau misalnya kalian misal ya kalian udah umur 28, 29, 30-an terus kalian belum menikah, janganlah kalian berpikir akhirnya yaudahlah siapa aja yang mau sama gue, yang penting gue nikah. Jangan, saran gue jangan pernah berpikir kayak gitu. Jangan pernah berpikir gue menikah ya udah sama siapa aja yang penting gue nikah. Masalahnya konsekuensinya bukan cuma di elu, tapi bisa jadi ketika lo punya anak, konsekuensinya juga harus ditanggung sama anak-anak lo. Lo paham gak sih? Kalau lo menikah, ya udah siapa aja yang mau, yang penting gue nikah. Ya lo kalau lo sial, misalkan kayak tadi lo KDRT, lo menanggung konsekuensi yang lo ciptakan sendiri. Tapi anak-anak lo dia nggak tahu apa-apa, dia menanggung konsekuensi yang sama jahatnya. Terus juga buat lingkungan sosial, gak usah lah kalian kapan nikah, kok udah umur segini belum nikah, gak usah lah. Karena apa ya, pandangan orang tentang pernikahan itu beda-beda, dan pertimbangan orang entah dia menikah atau tidak, dia ingin menikah atau tidak, menurut gue itu patut untuk dihargai. Misalkan ada seorang yang gak mau menikah atau belum mau menikah karena dia masih memikirkan financial gue belum stabil, mental gue masih naik turun, kalau misalkan gue nikah gue hanya bikin masalah baru di kemudian hari. Nah kayak gitu-gitu jangan lo, udah nanti juga akan ada jalannya ketika lo menikah, ntar juga akan enggak gitu. Kalau emang lo belum selesai sama diri lo, ya udah selesain aja dulu urusan sama diri lo sendiri. Nanti kalau emang udah siap dan lu ketemu orang yang tepat, ya silakan kalau emang mau menikah. Yang penting istilahnya lu sudah memikirkan, lu tidak mau melibatkan anak-anak lu pada masalah di kemudian hari yang seharusnya dia nggak mendapatkan itu. Paham kan? Lo paham kan? Sedih sih gue, kayak gue ngebayangin masa depannya anak ini aja. Gak usah nih anak yang dapat tindakan pelecehan dari kecil ya, kita aja yang kagak ada pelecehan, kagak ada apa, kita ketika gede masalah hidup kita udah berat banget nih. Masalah kita, luka kita dari masa lalu itu udah berat banget, apalagi ini mungkin beratnya jauh 2 kali lipat daripada kita mungkin. Dan bisa jadi dan kalau inget kayak gini gue tuh kayak inget Joker, tau gak sih? Joker kan orang baik yang terlalu banyak disakitin ya, akhirnya dia menjadi Joker.
Nah, bisa jadi anaknya ini ya karena gue dari kecil dari pelecehan itu jadi luka batin buat dia. Kalau dia nggak mencoba untuk sembuh, nantinya dia bisa menjadi, mungkin bisa jadi dia akan menjadi predator selanjutnya karena luka yang dia punya gitu, karena luka batin yang dia punya. Abis itu dia yang pada akhirnya menjadi next predator. Kan itu bahaya ya, bahaya untuk kehidupan kita, karena makin banyak orang stres, ngeri. Jadi ya oke, itu aja, gue mau menyampaikan itu aja waktuku bercerita kali ini. Intinya kalau emang lo belum siap nikah, jangan dulu menikah hanya karena tuntutan sosial yang mengharuskan lo menikah. Nggak ada kata lu harus menikah, nggak ada. Menikah itu adalah sebuah kesiapan. Kalau emang lo nggak siap buat nikah, cobalah untuk menjelaskan ke orang-orang sekitar lo kalau ya lo emang belum siap gitu. Jangan biarkan mereka yang akhirnya kayak menentukan masa depan lo dan anak-anak lo dan keluarga lo. Dan untuk laki-laki di luar sana, gue percaya laki-laki itu diciptakan lebih kuat dari wanita. Dan gue berharap kalian itu, dan memang sudah seharusnya menjadi seorang pelindung untuk wanita, untuk anak-anak lo, untuk keluarga lo. Dan janganlah kalian menjadi orang yang justru merusak. Oke? Ya itu aja waktu aku bercerita kali ini. Gue gak bisa ngomong apa-apa lagi, gue gak habis pikir aja. Dah, itu waktu aku bercerita kali ini. Sampai berjumpa lagi di waktu aku bercerita selanjutnya. Bye-bye.